Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati, kita doakan dengan penuh kebaikan Hansi Rasiman, berikut para sensei semuanya, eh, para tim pendiri Jujutsu Nusantara, juga untuk semua pelatih, juga asisten pelatih. Kemudian untuk seluruh tim seluruh santri yang eh, akan melaksanakan ujian kenaikan tingkat di tahun 2025 ini. Juga untuk Madrasah Al-Fatih yang menjadi penyelenggara tempat kita berlatih dan juga eh, berlatih diri di Nusantara ini. Berikut supporting system seperti tim media yang memberikan kepada kita data yang menarik, indah, sekaligus bisa menjadi dokumentasi untuk kelebihan dan kekurangan kita. Baik, teman-teman semua, malam hari ini adalah pembukaan untuk kalian akan memulai ujian kenaikan tingkat di Nusantara dimulai esok hari sampai selesai di semua sabuk dari kecuali sabuk yang tinggi. Dan saya hanya ingin menyampaikan 2 poin saja. Yang pertama adalah tentang ujian di Nusantara. Saya punya pesan dan punya doa. Yang pertama adalah berpesan untuk teman-teman yang menguji, para penguji harus sangat memperhatikan semua yang diujinya. Harus sangat diperhatikan betul. Kejelian mata penguji itu akan menentukan tentang kualitas, sekaligus akan sangat meminimalisir, bahkan meniadakan atau menihilkan cedera. Itu sangat diperlukannya mata yang sangat jeli dan awas dari penguji. Penguji tidak bisa hanya melihat gerakan. Dia harus melihat dan mencoba membaca. Umpamanya, ini yang paling sering terjadi adalah keraguan. Begitu ragu, dihentikan. Karena keraguan itu yang sering membuat cedera. Ketidakyakinan itu selalu jadi masalah. Dalam Islam pun itu dilarang. Sehingga para penguji harus betul-betul memperhatikan, tidak cukup. Karena kadang-kadang ketika sudah lelah, kalau sudah capek dan lelah menguji karena sangat banyak yang diuji, kadang-kadang kita mulai kendor pengawasan kita. Saran saya, kalau rasanya sudah lelah, lebih baik dihentikan sesaat untuk nanti dimulai lagi, daripada para penguji tidak mengawasi yang diujinya dan hanya fokus pada penilaian. Karena ini bicara tentang masalah kualitas, dan sekali lagi saya berharap betul bahwa di ujian kali ini tidak ada yang cedera. Kemudian untuk teman-teman yang akan ujian, saya juga punya pesan seperti yang tadi sudah dipesankan oleh para senior, para sensei kita, bahwa kalian harus pandai menyeimbangkan
antara keseriusan, membuat semua gerakan dengan sangat serius, itu satu. Yang kedua dengan sangat yakin. Saya sudah katakan, kalau tidak yakin, hentikan. Yang ketiga, kecepatan dan kecepatan, ketepatan dan kecekatan itu harus dihitung betul dan harus dilakukan betul dengan sebaik mungkin. Tidak ada bercanda di sana. Karena ini sangat serius. Selain itu juga di sisi lain, kalian harus menyeimbangkan antara kekuatan yang kalian punya, kecepatan yang kalian miliki, yang teruji, dengan bahwa di hadapan kalian, partner kalian adalah teman. Kesalahan yang terjadi adalah dengan semangatnya dia lupa bahwa ini teman, kemudian mencederai. Atau sebaliknya, itu juga salah. Karena menganggap ini teman, tapi dia tidak melakukan gerakannya dengan sebaik mungkin. Itu juga salah. Karena itulah maka lakukan gerakan sebaik mungkin, secepat mungkin, setepat mungkin, tapi dengan kontrol terbaik bahwa ini adalah teman. Dan itu merupakan sebuah seni sendiri. Anda bisa membanting setinggi apapun, melempar sejauh apapun, menendang sekuat apapun, tetapi tidak mencederai. Itu seni sendiri. Kalau belum sampai di level itu, maka belum. Karena itu perlu dilatih dengan latihan-latihan yang sangat serius. Itu pesan saya. Dan kemudian doa saya adalah mudah-mudahan Allah lancarkan semua yang ikut ujian ataupun yang menguji, mudah-mudahan dimudahkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terakhir, yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan ulang. Seperti di atas matras seperti ini, saya di Hambalang sekarang santri-santri yang di Hambalang sekarang sudah menjadi para sensei yang bahkan sudah sabuk hitam, bahkan sudah lebih dari dan satu. Saya sampaikan di atas matras karena ini dibuat khusus di Madrasah Al-Fatih. Saya sudah sampaikan bahwa saya sudah sejak awal memasukkan Jujitsu ini di Madrasah Al-Fatih dengan keseriusan luar biasa. Keseriusan itu diantaranya saya wujudkan setelah diskusi panjang dengan Hansi Rasiman. Sejak awal saya masukkan Jujitsu ini, saya sudah katakan bahwa saya tidak akan meluluskan santri Madrasah Al-Fatih kecuali ban biru. Anda boleh lulus semua ilmu, tapi tidak ban biru tidak saya luluskan dari Madrasah Al-Fatih. Jadi bagi Anda yang bermain-main, Anda anggap saya tidak serius, kalian akan tahu saya sangat serius. Saya tidak akan luluskan, saya katakan Anda bukan lulusan Madrasah Al-Fatih. Karena tidak ada yang tidak serius. Dalam Islam, tarbiyah itu harus lengkap. Pendidikan itu harus lengkap. Antara tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akliyah, dan tarbiyah jasadiyah. Tidak ada yang diabaikan dalam Islam. Ban biru bukan apa-apa. Sama sekali bukan apa-apa. Bahkan ban hitam juga bukan apa-apa. Anda mau dan berapapun juga bukan apa-apa. Karena kalau Anda ingin tahu bagaimana keseriusan olah fisik, keseriusan tarbiyah jasadiyah, itu kalau Anda sudah bisa berperang setahun lamanya tanpa henti, seperti yang terjadi di Gaza hari ini. Bukan hanya lari, bukan hanya lompat, melompati 12 orang, 15 orang. Itu tidak ada apa-apanya. Kalau itu tidak ada apa-apanya, itu artinya bagi Anda yang bermalas-malasan, tidak di sini tempatnya. Tidak ada santri Madrasah Al-Fatih yang malas dalam mentarbiyah dirinya. Saya sudah mendapatkan data dari teman-teman yang mengurusi dan melatih kalian. Ada yang sudah mencoba untuk melanggar ini. Dan saya pastikan bahwa Anda tidak saya anggap sebagai santri Madrasah Al-Fatih. Saya sudah tahu itu. Nama-namanya pun ada di saya.
Kalian yang tidak serius, maka saya sudah katakan, dan ini hanya pengulangan. Saya bicara di atas matras, pengulangan persis seperti saya sampaikan kurang lebih sama ketika dulu di Hambalang. Yang sekarang yang saya bicara di hadapan mereka sekarang sudah pada depan hitam atau lebih. Tidak ada yang main-main. Semuanya serius. Dan ini semua demi kebaikan kalian. Kalian akan berterima kasih kepada Madrasah Al-Fatih, kepada semua guru-guru kalian ketika nanti kalian memiliki yang akan kalian miliki. Sekali lagi teman-teman, ini yang saya ingin ingatkan pada teman-teman semuanya, bahwa tidak ada yang diremehkan dalam hal ini. Semua dijalani, semua tarbiyah, semua pendidikan dalam Islam dijalani dengan sangat serius. Jadi sekali lagi, seriusilah semuanya. Saya katakan kalau kalian sampai ban biru, sebenarnya saya sempat sampaikan pada Hansi Rasiman, sebenarnya kalian di Madrasah Al-Fatih dengan sepanjang Madrasah Al-Fatih bisa lulus dengan ban coklat. Tapi saya katakan pada Hansi Rasiman, saya turunkan satu level di bawahnya. Itu pembicaraan sebelum ada biru strip. Saya turunkan di bawahnya, saya bilang biru. Tidak usah coklat. Artinya rendah. Saya rendahkan betul. Saya tahu betul bahwa coklat bisa. Tapi saya bilang biru. Tidak usah coklat. Dan itu, teman-teman, itulah yang kemudian ditetapkan. Bahwa di Madrasah Al-Fatih santri-santri pasti disebut santri Madrasah Al-Fatih pasti minimal biru. Itu minimal. Kalau kalian lanjutkan kebaikannya untuk kalian sendiri. Kalau kalian lanjutkan seperti para sensei kalian yang juga lulusan santri Madrasah Al-Fatih, yang hari ini bahkan ada yang sudah di atas dan 1, bahkan ada yang sudah di atas dan 2. Jadi artinya sungguh sangat luar biasa. Kalau itu kalian lakukan, itu kemanfaatannya apapun itu kemanfaatannya, itu akan kembali pada kalian semua. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ujian kenaikan tingkat Judisi Nusantara. Dijalani dengan sangat amat serius, jeli, detail, dipersiapkan betul, lakukan dengan tepat, cepat, dan jauhkan semua keraguan. Saya kira itu. Terima kasih banyak pada semuanya, dan terima kasih kepada keseriusan para pelatih dan penguji untuk mengantarkan semua murid-muridnya sampai di level yang hari ini. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira pada Guru Besar Sihan Budiasari. Luar biasa, kita bisa ambil hikmah-hikmahnya. Kalinya tetap seperti ini, tetap jaga adabnya. Ya, selanjutnya ada sedikit kalimat dan sambutan dari mudir kita semua, Ustadz Ja'far bin Hambal. Kepada beliau, waktu dan medan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyayikhuna al-kiram, Hansi Rasiman, Sihan Budiasari, dan seluruh para masyayikh kita di Jiu-Jitsu Nusantara, yang saya terus berdoa Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan usia, Allah berikan penjagaan
kesehatan, dan kesabaran, kesabatan, mengingat beberapa bukti-bukti yang kemudian secara nyata hari ini bisa kita akses dan kita lihat betapa buruknya masyarakat muda di luar dari Madrasah Al-Fatih. Mereka tidak hanya sekedar lemah, tapi mereka sudah beralih profesi. Yang laki-laki menjadi perempuan, dan yang perempuan tidak mau menjadi perempuan. Hari ini jumlah antum ikhwan di angka 700. Jika kita berbicara tentang rajulun bi alf, maka berada di hadapan antum, saya sedang berada di hadapan 700.000 pemuda. Muhammad Al-Fatih ketika itu pernah diprotes oleh salah satu wazirnya ketika memberikan anggaran pendidikan begitu tinggi. Meski dia tidak menyampaikan tentang keberatannya secara langsung pada Muhammad Al-Fatih, tapi kerenyitan dahi, pandangan mata itu tidak bisa dibohongi. Muhammad Al-Fatih bertanya, "Kamu ingin bertanya kah tentang anggaran yang tinggi ini?" Kemudian sang wazir menyampaikan, "Seperti itulah yang kemudian engkau rasakan." Maka kemudian Muhammad Al-Fatih mengatakan, "Aku tidak akan pernah khawatir dan tidak akan pernah ragu sedikit pun. Sebab berbicara tentang sebuah investasi, semakin besar modal yang kita tanamkan, maka semakin besar kemungkinan dan peluang kemenangan yang akan kita capai. Andai 100 orang yang kita didik dengan biaya yang mahal itu, Allah munculkan 3 saja, maka engkau bisa bayangkan bahwa setiap dari 3 ini, setiap orangnya 100 orang dia akan pegang. Maka 100 dikali 3 orang itu maka 300. Dan begitulah generasi terus bertumbuh. Sehingga teman-teman bisa lihat apa yang sudah disampaikan oleh Syihan Budi Asy'ari Hafizahullah Ta'ala itu bukan sebuah kalimat yang sederhana. Bukan kalimat yang bisa kita anggap sebagai angin lalu. Dan data yang beliau sampaikan memang demikian adanya. Saya terlambat hadir karena saya harus daur memasuki beberapa sakan-sakan antum, dan saya melihat ada beberapa teman-teman kita yang bahasanya sudah sangat tidak menarik sekali untuk level santri Madrasah Al-Fatih. Kalau antum bukan santri Madrasah Al-Fatih mungkin ini biasa. Ustadz ini eskul, Ustadz, saya nggak ambil. Kalau antum tidak di Madrasah Al-Fatih, maka kalimat itu biasa. Tapi ketika itu ada di Madrasah Al-Fatih, maka itu fatal. Kalimat bahwa Ustadz Budi tidak mengakui antum sebagai santri kalau lulus tanpa sabuk biru, itu irisannya panjang. Kita tidak perlu berbicara tentang tema barokah saja. Kita berbicara tentang apakah antum akan terlibat di kebesaran masa depan wong terhadap perhatian tentang pentingnya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah saja, antum tidak mencapai itu. Maka syariat ini tidak pernah usai menghadirkan orang-orang hebat. Kalau di perang Uhud, kisah yang kita dapatkan adalah pilu dan duka.
Tapi tanpa peristiwa Uhud kita tidak akan pernah tahu tentang kiprah seorang perempuan yang diabadikan namanya Nusaibah, dan dia melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita, kalian dengar? Seorang wanita yang bernama Nusaibah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar membawakan makanan, bukan sekedar memberikan air minum atau membawakan kendaraan, tidak. Melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya ada kekuatan yang dia miliki, ada modal dasar yang dia punya. Jika ini perempuan, apatah kemudian laki-laki. Maka di kesempatan malam hari ini kita perbaiki semua. Saya dengan semua keterbatasan yang saya miliki pun saya mengikuti proses pembelajaran ini. Bahkan guru kita Walid Ilham, dengan semua amanah yang beliau miliki, beliau tetap berupaya untuk tetap bisa mendapatkan predikat lulus dari Madrasah Al-Fatih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamid thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.